Jadi Pak Kecik, nyo kan tanya akan melaksanakan pelaksanaan kurban. Nyo kiban sebenarnya penjelasan tentang kurbannya. Tolong jelaskan Becut. Penjelasan tentang kurban kita kan udah cukup jelas mendengar dari penjelasan prinsip yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh ustaz-ustaz kita, tentu kita semua. Karena semua itu bukan rekayasa, jelas dia punya referensi yang jelas menyangkut dengan kurban ini. Salah satu ayat yang turun Wahyu ke-14 di Mekah yang terpendek malah di dalam Al-Quran, pendek, tapi itu menjadi sebuah landasan kurban. Maka oleh sebab itu saya pikir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT, wala tahfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Artinya gini, Allah memperingatkan kepada kita tidak boleh melaksanakan semua kegiatan sekalipun kegiatan itu ibadah kalau kita tidak tahu nasnya. Karena kenapa? Nanti pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan ketiga-tiganya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Nah, persoalan kurban ini yang memang jelas ada referensinya. Inna ataina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Itu jelas gitu. Bahwa Allah menjelaskan bahwa kita sudah diberikan rahmat yang banyak. Kemudian Allah meminta kepada kita untuk mendirikan sholat untuknya, untuk Allah, dan juga kita berkurban. Maka malah dari ujung ayat itu Allah menyatakan bahwa orang yang membenci orang seperti itu dibenci oleh Allah SWT. Ini kan jelas kurban bahwa ini menjadi referensi, dan silakan bagi kita orang-orang yang berkemampuan untuk mendekatkan diri, salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah, ya silakanlah berkurban. Inilah kesempatan, karena kurban itu tidak ada di waktu-waktu lain, hanya di waktu 3 hari tasyrik itu. Kejarlah pahala itu. Saya pikir itu jawabannya.